kita juga nggak sengaja tuh. Jadi ada satu orang teman kita juga, dia itu apa ya, berhasil memviralkan ini gitu. Nah, Jadi kabar ini tuh sampai kalau nggak salah begitu seminggu kita jalan tiba-tiba viral. Itu di grup Facebook mana, di Twitter, di PRFM, di Kok semua bisa sih? segala macam. Nah, jadi kita cuma share itu di grup Palang Merah Indonesia kalau nggak salah, di grup PMI. Jadi teman kita ini ada yang kerja di PMI, anggota PMI mahasiswa tapi ya. Terus dia sebarin, akhirnya mereka word of mouth ya. Jadi langsung semuanya nyebar tiba-tiba gitu ya. banyak tuh yang ngubungin saya dari TV, dari radio, langsung kayak wah nih gila nih kalau begini ceritanya. Nah kita syukurnya kebantu dari situ sih. Nah, ketika orang banyak jual kopi literan, orang banyak jual menu frozen food atau makanan yang tinggal masak gitu ya, kita jual nasi bungkus. Iya. Sebenarnya diversifikasi. Kita cari memang yang base-nya sih. Pertama yang harus dilakuin pastinya market research ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin nih di pandemi ini? Iya. Gak mungkin orang beli handphone, gak mungkin. Iya, orang cenderung saving. Gak mungkin beli gadget, gak mungkin beli kendaraan. Iya, pasti kebutuhan primer Benar. lagi sebenarnya. Ya udah akhirnya, ternyata memang benar mereka butuh yang hygiene, healthy, murah. Iya, 3 itu ya berarti ya. Ya. Oke. Berarti dari segi produknya yang mesti ada diversifikasi ya, Benar, perbedaan produknya. gitu. Iya. Nah, ngomongin soal produk juga Mas. Kami ini butuh banget insight soal gimana caranya produk itu tuh bisa nyampe ke istilahnya top of mind-nya orang, atau minimal nyampe lah sampai ke orang tuh, dan dia orang nempelnya lama gitu di orang tuh gimana Mas? Lama yang pasti sih kita create suatu produk, ya boleh kalian bilang mengedepankan idealis dulu atau realistis aja gitu. Intinya antara idealis dan realistis semuanya berangkat dari data. Benar. Semuanya kalau kita lihat mulai dari demografi, dari lokasi, semuanya ya, pricing, customer, promotion kayak gimana, itu harus ditinjau ulang datanya kayak gimana. Kemudian kalau misalnya kita udah ketemu nih, oke nih trennya coffee mocktail gitu. Oke. Yang lagi sering sih itu. Semuanya banyak nih bikin coffee mocktail. Cuma kita untuk menghasilkan produk yang top of mind tadi, biasanya ada story, ada history juga. Di balik kenapa sih kita ciptain satu produk ini. Yang biasa kita lakuin sama tim itu kita berusaha mempersonifikasikan produk. Personanya, jadi kayak gimana sih. Makanya kita beberapa minuman yang pernah udah kita keluarin, kita namain dengan nama orang gitu, karena memang kita mikir kalau ngeliat nama ini, kalian minuman ini tuh dengan nama ini tuh kayak oh ya dia punya ini dia sendiri, gadis kecil nih, dia lelaki yang pekerja keras nih, kayak gitu lah. Jadi kita cari personifikasinya. Kemudian pastilah kita bangun awareness dengan sosial media yang strategi sosial media, konten yang menarik, ya ads sih terakhir biar orang tahu. Iya, biar blow up-nya ada akselerasi dan kecepatannya. Benar. Nah ini Mas, kalau soal tadi kan Mas sempat bilang yang pertama tuh berangkatnya semua dari data kan. Ya. Nah itu boleh sedikit ada juga mungkin gimana caranya tuh nyari data tersebut. Mungkin Masnya melakukan risetnya sendiri kah, atau mungkin ngambil acuan dari referensi apa? Sebenarnya ngomongin data tuh sebenarnya dekat banget sama kita. Tanpa disadari ya. Insight Instagram itu data. Ya kan? Top pembelian di Tokopedia by lokasi itu juga data. Jadi benar-benar dekat, tapi memang kita kadang suka nggak ngeh gitu ya. Iya, karena kan suka acuh sama si data kita itu padahal ya. Gitu. Mengenai data internal misalnya, customer kita sukanya kayak gimana sih? Kita punya sistem di restoran, di coffee shop pasti ada sistem yang bisa nunjukin datanya. Top salesnya gimana, terus mungkin ulasan juga, review benar, review juga kayak gimana. Bisa juga kita yang lempar survei untuk advokasinya, survei terus kita balas-balasin review, balas-balasin
itu bisa ketahuan sih. Iya. Tipikal karakter pasar kita segmennya kemana. Oke. Data jadi benar-benar dekat banget sih. Biasanya kita ngambil dari situ, nggak jauh-jauh Nggak yang jauh-jauh. harus studi pustaka kayak gitu. Nah itu buat teman-teman semua tuh mungkin dengar data tuh udah minder duluan mungkin ya Mas ya. Karena Benar sih. aku pribadi Benar. termasuk orang yang dengar data tuh kayaknya ribet dah gitu mungkin atau perlu Ya. proses yang panjang. Ternyata mungkin dari Mas tadi banyak loh data yang bisa kita ambil di sekitar kita. Benar. Data tuh ibaratnya kayak dia tuh emas yang belum dipoles aja sebenarnya. Setuju sih. Gitu ya. Benar, Jadi benar. tinggal kita dia itu data mentah tapi sebenarnya dia bisa ngasih kita banyak jawaban, banyak insight. Benar. Kalau ini Mas, tadi kan juga Mas sempat bilang dengan salah satunya dengan Instagram atau ads dan platform mungkin platform lain ya. Nah itu kan di dalamnya berarti ada konten-konten nih. Betul. Perlu banget kita Mas, tips-tipsnya apa aja untuk si konten-konten itu biar mungkin berkualitas atau mungkin ada percepatan juga gimana biar orang-orang cepat ini kontennya semakin apa gitu. Biasanya kalau di sosial media gitu ya, kalau misalnya kita pernah dengar namanya 5 Commandments of Business Activation. Itu pertama medianya. Medianya untuk ngebangun awareness orang itu kita mau pakai apa. Biar orang tahu dulu deh kita punya usaha kopi misalnya. Itu apa. Terus yang kedua udah ada medianya, produknya apa. Produknya udah ada produknya. Terus kita build di community. Yang keempat itu brand ambassador. Yang terakhir itu event. Karena sebenarnya pemasukan dari restoran, pemasukan dari yang lain kan nggak hanya in-house ya di tempat ini. Kita bisa ada bazar di luar, ada event di luar. Nah, atau kita bikin event sendiri. Sebenarnya si 5 Commandments ini yang harus dijalanin. Terutama media. Yang pertama udah disebutin media gitu ya. Kita harus punya mediumnya nih. Orang nggak akan tahu kita jualan kopi kalau misalnya kita nggak ngasih tahu. Itu kan media. Mediumnya dengan verbal. Gitu. Ngomong. Ada yang pakai Instagram. Kita semua pasti ya pakai Instagram buat ngalinnya. Ada yang dia bikin blog. Ada yang dia tiba-tiba SEO di Google, pakai ads segala macam gitu. Itu udah penting. Kontennya pastinya nge-build konten harus sejalan dengan brand guideline, brand identity. Itu penting banget. Kayak sesimpel pemilihan font, sesimpel. Itu mesti diperhatiin ya. Itu mesti font juga ya. Mesti banget diperhatiin. Font, terus fotonya juga harus menarik. Videonya juga kalau mau bikin video yang punya story-nya deep gitu ya. Jadi nggak kayak yang cuma footage dijahit. Sinematografi ala jadi video. Sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Video juga harus punya story. Terus konten-konten kayak kita mengapresiate customer kita dengan nge-repost ulang foto dia di tempat kita, itu juga penting. Itu biasa kita kenal kalau di media user generated content. Jadi kita memanfaatkan, kita mengapresiasi kayak gitu. Iya, dan kita nggak boleh mengkurasi ini kalau oke kita repost, mungkin kalau nggak oke kayaknya nggak. Benar. Paling ada beberapa guideline harus diperhatiin. Kayak misalnya ada coffee shop atau ada restoran yang menyasarnya ke pasar keluarga. Biasanya hal-hal yang berbau rokok, berbau alkohol itu nggak ditampilkan. Biasanya kayak gitu. Kayak ada yang mention di story nih di Instagram story, tapi dia ada rokoknya gini terus di videoin. Itu kadang sesuai brand guideline. Oh ini nggak bisa masuk nih karena pasar kita kan market kita keluarga, ada anak kecil, ada apa segala macam. Perlu ada penyesuaian lah ya dalam hal ini.